Bertemu lagi dengan saya, Iva Dwi Melidiawati, CGP Angkatan 11, kelas 288B, dari SNKN 1 Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional KSE. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, sebagai seorang guru, sangat penting untuk mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional guna memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan serta mencapai tujuan yang positif, pengelolaan diri, merasakan dan menampilkan empati terhadap orang lain, yaitu kesadaran sosial, membangun serta menjaga hubungan yang positif, keterampilan berelasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Yang kedua, para guru perlu menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terbangun karakter siswa yang berbudi pekerti luhur, serta membawa perubahan positif dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional fokus pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran ini dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sejalan dengan nilai-nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional tersebut, seorang guru penggerak perlu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi siswa. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud apabila seorang guru penggerak memiliki visi yang mampu menciptakan perubahan budaya positif, sehingga menghasilkan siswa yang memiliki karakter yang baik. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya sama-sama menekankan pada pemenuhan kebutuhan belajar murid untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Semua modul yang ada saling berhubungan untuk mewujudkan pembelajaran yang berfokus pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga kedua,
Setelah mempelajari modul ini, ternyata yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Well-being. Tiga hal mendasar yang penting saya pelajari adalah yang keempat, berkaitan dengan nomor dua, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa tujuan pembelajaran hanya sebatas mengubah pengetahuan dan keterampilan anak dengan fokus utama pada pencapaian nilai. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa belajar juga dapat mempengaruhi karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain. Memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi. Memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain. Memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu antara lain kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observer, dan proses, atau teknik lain yang sesuai. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, perubahan untuk murid, yaitu menyediakan pengajaran yang jelas dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, mengintegrasikan praktik pengajaran guru dalam kurikulum akademik dengan melakukan pembukaan yang ramah, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, serta penutupan yang positif. Yang tiga, menciptakan suasana kelas dan budaya sekolah melalui praktik mengajar dan gaya interaksi guru dengan murid, serta menyesuaikan aturan dan harapan sekolah. Sedangkan untuk perubahan bagi rekan sejawat, dengan memperkuat KSE, kepemimpinan, supervisi, dan evaluasi di sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan dapat memodelkan atau menjadi teladan bagi rekan-rekan mereka, berbagi praktik baik, dan berkolaborasi melalui pembentukan komunitas belajar di sekolah. Selain itu, KSE juga diintegrasikan dalam pelaksanaan rapat guru. Thank you. Salam guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.